dalam studi teknik kimia Fakultas Teknik Universitas Jember. Di video ini, saya akan memberikan ulasan saya terhadap proses komunikasi yang terjadi dalam sebuah debat yang link videonya sudah saya taruh di deskripsi. Baik, sebelum itu akan saya jelaskan poin-poin apa saja yang akan kita bahas kali ini. 1. Mengenai keefektifan komunikasi terkait unsur-unsur komunikasi dan faktor-faktor komunikasi. Secara singkat, komunikasi adalah proses pertukaran informasi atau pesan. Komunikasi efektif adalah kemampuan kita dalam memahami makna pesan yang diberikan oleh komutator atau penyampai, atau kemampuan kita dalam menyampaikan pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Dan komunikasi itu haruslah dipahami atau dimaknai secara baik oleh kedua belah pihak. Nah, jadi adanya komunikasi efektif ini tujuannya agar dapat memperkecil tingkat kesalahpahaman atau miskomunikasi antara dua pihak, yakni pihak komunikator dan komunikan. Jika dikaitkan dengan unsur-unsurnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa komunikator atau tim pro dan komunikan atau tim kontra kurang bisa melakukan komunikasi yang efektif dikarenakan masih saja ada hal-hal yang membuat mereka salah paham atau miskomunikasi. Untuk medianya sendiri, yaitu mikrofon dan sebagainya. Nah, mikrofon ini sangat membantu dalam proses komunikasi agar komunikasi berjalan dengan baik. Bayangkan saja jika kita berbicara kepada orang lain dan itu dalam situasi penting dan disaksikan oleh banyak orang, kita tidak menggunakan mikrofon, bisa jadi di antara kita dengan pihak lawan ada kesalahpahaman, baik itu tidak memahami apa yang diucapkan ataupun kurang jelas dalam pemahaman. Seperti itu. Bisa saya simpulkan bahwa unsur-unsur yang ada terkait dengan keefektifan komunikasi saya rasa kurang efektif dikarenakan masih adanya kesalahpahaman antara tim pro dan tim kontra. Meskipun sudah ada media yang membantu untuk tim pro dan tim kontra lebih bisa saling memahami, namun tetap saja tim pro dan tim kontra masih ada sedikit kesalahpahaman atau miskomunikasi. Nah, sebenarnya kan unsur-unsur komunikasi ada 5, yakni komunikator, komunikan, pesan, media, dan satu lagi feedback atau timbal balik. Tapi saya hanya sebutkan 3 saja, yakni komunikator, komunikan, dan media, karena feedback dan informasi atau pesan akan saya sampaikan di poin-poin berikutnya. Kemudian kita akan bahas tentang keefektifan komunikasi berkaitan dengan faktor-faktor komunikasi. Nah, ada 7 hal yang bisa kita ulik lebih terkait faktor-faktor komunikasi ini. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan itu adalah tingkat pemahaman tim pro dan tim kontra mengenai masalah yang disajikan. Nah, jika dilihat-lihat, tim pro dan tim kontra sama-sama mempunyai pengetahuan lebih untuk menyampaikan apa yang hendak kelompok mereka sampaikan. Pengetahuan mereka sudah bagus. Mereka memiliki pendapat atau argumen berbeda yang sama-sama kuat. Namun saya sekarang ingin lebih membahas mengenai keefektifan komunikasi mereka saja. Saya menyimpulkan pengetahuan mereka menjadi 2 bagian. Yang pertama, tim pro dengan timnya sesama tim dan tim kontra sesama timnya. Berarti dipisah ya. Terus yang kedua, jika tim pro dan tim kontra saya gabungkan menjadi 1. Nah, jika tim pro hanya dengan timnya saja, berkomunikasi dengan timnya saja, begitupun sebaliknya, tim kontra berkomunikasi dengan timnya saja, mereka akan melakukan komunikasinya efektif. Kenapa? Karena selain mereka punya tujuan yang sama, jarang sekali terjadi kesalahpahaman. Jika ada, akhirnya mereka akan menyimpulkan hal yang sama. Kenapa? Karena salah satu dari mereka adalah perwakilan yang akan mewakilkan mereka. Tim kontra juga sama. Hal itu juga terjadi pada kelompok mereka. Nah, jadi
jika tim pro dan tim kontra digabung atau mereka melakukan komunikasi, saya bisa bilang bahwa komunikasi mereka kurang bisa berjalan efektif. Kenapa? Karena tujuan adanya komunikasi efektif ialah mengurangi kesalahpahaman atau miskomunikasi antara dua pihak, dan pihak tim pro dan tim kontra masih saja ada yang berselisih paham karena kurang bisa memahami makna kalimat satu sama lain. Kemudian kita beralih kepada perkembangan atau poin nomor 2. Setelah pengetahuan, jadi pengetahuan nomor 1, sekarang perkembangan nomor 2. Nah, perkembangan dibagi dalam dua aspek. Yang pertama ada pertumbuhan manusia, yang kedua ada keterampilan menguasai bahasa. Nah, jadi pertumbuhan manusia itu adalah bagaimana cara tim pro dan tim kontra dalam menyampaikan informasi. Saya bisa katakan bahwa tim pro menyampaikan informasi mereka dengan tegas, kemudian sedikit lebih rileks, kemudian ada saat ketika dia terlihat mengintimidasi tapi tidak dominan, yakni tidak terlalu lah. Nah, jika dibandingkan dengan tim kontra yang tegas juga, menuntut dan lebih mengintimidasi daripada tim pro, cara menyampaikan informasinya hampir seimbang, cuma berbeda cara saja. Kemudian nomor 2, keterampilan menguasai bahasa. Penggunaan bahasanya formal dan ada beberapa kata asing yang sudah dicerna oleh masyarakat awam seperti saya, meskipun sebelumnya sudah didefinisikan. Faktor nomor 3 setelah perkembangan yakni persepsi. Nah, persepsi ini adalah sudut pandang atau bagaimana kita menafsirkan atau menggambarkan informasi yang ada. Itu sudut pandang kita. Nah, yang saya tahu sudut pandangnya tim pro dan tim kontra pastilah berbeda. Tim pro pastinya akan lebih pro pemerintah, mendukung, dan sebaliknya tim kontra pasti akan menolak atau tidak menerima. Seperti itu. Dari sudut pandangnya sendiri sudah berbeda. Selanjutnya nomor 4 adalah peran dan hubungan. Jadi peran dan hubungan ini bisa dikatakan adalah sebuah materi dan teknik bicara dalam berkomunikasi. Jadi antara pihak pro dan kontra ini materi dan teknik bicaranya mereka seperti apa. Jadi saya bagi ke dalam 2 hal. Yang pertama ada formal, kemudian yang informal. Pembicaraan atau komunikasi terjadi secara formal jika kita berbicara dengan orang asing, kemudian tidak saling mengenal, dan pembicaraan atau komunikasi bisa menjadi non formal jika kita cukup dekat dengan orang tersebut ataupun kita saling mengenal satu sama lain. Dan yang saya lihat teknik bicara dari tim pro dan tim kontra menggunakan tata cara yang formal. Nomor 5 adalah lingkungan. Saya bagi menjadi 2 bagian juga, yakni adalah suasana dan jarak. Nah, untuk suasananya sendiri baik, kondusif, cuman agak sedikit tegang, baik dari peserta maupun saya melihat video yang ada, beberapa dari penonton juga ada yang kelihatan tegang, meskipun sebagiannya lagi masih santai tapi agak mencekam. Dan saya paham kalau berdebat pastilah pihak-pihak pro dan kontra ada rasa tegang seperti itu. Untuk jaraknya tidak terlalu jauh, jadi bagus. Tim pro dan tim kontra bisa saling mendengar atau memahami satu sama lain, karena jarak itu juga menentukan bagaimana berjalannya proses komunikasi yang ada. Kalau jaraknya jauh-jauhan, kemungkinan tidak mendengar dan tidak saling memahami akan lebih besar daripada jaraknya dekat. Selanjutnya faktor nomor 6 ada emosi, kemudian kondisi fisik. Nah, untuk emosi sendiri tim pro dan tim kontra sama-sama bagus atau sama-sama kuat dan juga sama-sama tegas, tapi menurut saya tidak berlebihan. Dalam artian mereka masih bisa mengontrol emosi meskipun sempat ada ketegangan di antara mereka, tapi tegangnya hal yang wajar, orang berdebat memang seperti itu. Kemudian untuk kondisi fisik itu ialah anggota tubuh yang digunakan dalam berkomunikasi, semisal mulut, tangan, kaki, dan sebagainya. Mereka aktif menggunakan anggota tubuh, apalagi tangan, untuk menyuarakan informasi yang mereka sampaikan. Kemudian nomor 7 ada jenis
perempuan lebih kepada mencari konfirmasi atau pembelaan atau pembenaran, kemudian dengan dukungan, dan untuk laki-laki lebih bersifat independen, kemudian menuntut status dalam kelompok atau ingin terlihat mendominasi. Jika disimpulkan keefektifan komunikasi berdasarkan faktornya, saya menyatakan bahwa komunikasi yang terjadi antara tim pro dan tim kontra berjalan kurang efektif. Sama kenapa? Karena semua faktor yang dijadikan satu yang dibalut dengan pengetahuan kedua tim, yakni tim pro dan tim kontra yang disampaikan, masih ada kesalahpahaman antar keduanya, dan namanya juga debat, ya pastinya belum menemukan jalan keluar hingga akhir, tidak menemukan kesepakatan hingga akhir, sama-sama menguatkan argumen masing-masing begitu. Masih ada kesalahpahaman karena keefektifan komunikasi menurut saya besar pengaruhnya dengan kesalahpahaman begitu. Jadi jika masih banyak terdapat kesalahpahaman, kita tidak bisa menyebutnya sebagai komunikasi yang efektif, karena meskipun semisal tim pro dan tim kontra mempunyai pendapat yang beda, jika mereka sepaham, itu bisa saja menjadi komunikasi yang efektif. Atau mereka sepaham ini dalam artian mereka memaknai kedua hal itu secara sama, tapi mereka punya pendapat yang berbeda gitu, meskipun bertentangan, itu bisa saja disebut sebagai komunikasi efektif. Namun nyatanya pendapat ini sudah berbeda dan masih sering terjadi kesalahpahaman. Jadi saya bisa katakan bahwa faktor-faktor maupun unsur-unsur yang ada dalam komunikasi, jika dikaitkan dengan video yang ada di link, kemudian dibandingkan dengan keefektifan komunikasi, menurut saya kurang efektif. Bukan tidak efektif, tapi kurang efektif. Dan kita beralih ke poin nomor 2. Setelah kita memberi ulasan mengenai keefektifan komunikasi terkait unsur dan faktor-faktor, sekarang saya akan berikan alasan saya mengenai keefektifan komunikasi dalam informasi dan feedback. Nah, jadi informasi itu pesan yang disampaikan, dan feedback itu adalah timbal balik antara tim pro dan tim kontra. Jadi sudah saya bilang bahwa kita akan bahas unsur-unsur yang dua itu, yakni informasi atau pesan dan feedback, di poin berikutnya, dan di poin inilah kita akan bahas. Jadi informasi yang disampaikan oleh tim pro dan tim kontra, yakni tentang ketahanan pangan di Indonesia, di mana pihak pro dan pihak kontra mempunyai pendapat dan argumen yang berbeda, sama-sama kuat, di mana pesan atau informasi yang disampaikan yakni ketahanan pangan di Indonesia, antara pihak pro dan pihak kontra saling memberikan informasi berbeda. Ini untuk feedbacknya. Nah, feedback itu timbal balik, ya, timbal balik antara tim pro kemudian dengan antara tim pro dengan tim kontra. Nah, timbal balik ini berjalan kondusif baik, mereka juga melakukan timbal balik yang pas, saling bergantian, karena memang seperti itu aturannya, dan saya rasa tidak ada masalah dengan feedbacknya seperti itu. Dan setelah informasi dan feedback, kita akan bahas mengenai hambatan-hambatan yang ada dalam komunikasi. Bagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada personal, yang kedua ada kultural atau budaya, ketiga ada fisik, yang keempat ada lingkungan. Dan yang saya lihat dari tim pro dan tim kontra, mereka hambatannya ada di personal sama lingkungan. Baik, cukup sekian informasi atau ulasan yang bisa saya sampaikan kepada penonton, dan demi memenuhi tugas saya, dan mohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan baik mengenai ulasan saya maupun cara bicara dan sebagainya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.